Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Jihan dengan NIM 210106104. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Jihan dengan NIM 210106104. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah etnofarmakologi. Di sini saya bersama dengan Ibu siapa? Baik. Dengan Ibu Dede. Di sini ada beberapa pertanyaan, Bu. Mungkin pertama untuk pertanyaannya, apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan sekitar rumah yang dapat dipakai untuk obat? Sambil otot. Baik. Terus apakah pengetahuan tentang tanaman obat itu pertama kali Ibu ketahui apa dari turun temurun atau dari sekitar rumah atau dari mana? Oh, dari sekitar rumah. Terus apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari tetangga atau dukun atau tetangga ya? Tetangga sekitar rumah. Oh, dari tetangga. Baik, untuk pertanyaan keempat, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari media sosial atau dari informasi dari HP, WA atau sebagainya? Enggak ya? Apakah Ibu tahu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat, biasanya kayak ada acara keluarga dipakai gitu, harus dipakai begitu atau enggak gitu? Oh, ada. Tetangga biasanya. Apakah Ibu mengetahui atau membudidayakan tanaman obat ini di sekitar rumah atau pekarangan rumah? Pekarangan rumah ya, untuk sendiri. Terus pertanyaan ketujuh, menurut Ibu, apakah tumbuhan obat ini masih banyak dicari gitu? Masih banyak. Menurut Ibu, bagaimana untuk memperoleh tumbuhan obat ini? Dengan cara apa? Apakah ditumbuh atau numbuh sendiri? Direbus, ditanam gitu? ditanam kalau mau dipakai itu harus rebus Terus pertanyaan selanjutnya, Bu, untuk pemanfaatan, apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan penyembuhan kesehatan, jadi untuk sendiri gitu pengobatan? Udah pernah ya? Terus apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat ini untuk penyakit tertentu gitu? Biasanya ini sambil atau ini untuk apa? Menurunkan gula darah. Terus apakah Ibu membuat ramuan obat sendiri, misalnya ada racikan tertentu gitu? Salah satunya pakai apa itu biasa, Bu? pakai samiloto sama sereh sama jahe, jadi diracik sama ketuncar, diracik sama ini buat badan buat air segar. Terus biasanya dalam memakai obat itu, menurut Ibu sendiri bagaimana hasil obat tersebut? Apakah manjur gitu? Manjur ya? Nah, belum, ya. jadi saya nggak terasa sakit. Berarti efektif ya? Terus apakah Ibu membudidayakan tanaman obat ini untuk mengobati penyakit seperti tadi kan untuk ini ya, menurunkan gula darah itu bisa gitu. Berarti emang dari keluarga juga tahu gitu kalau obat itu buat budidayanya untuk obat ini ya, penurun darah. Seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman. Mungkin terima kasih untuk Bu Dede udah ikut serta dalam wawancara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan taksonomi dari sambiloto. Ternyata benar sambiloto bisa digunakan untuk menurunkan gula darah. Baik digunakan pada daunnya untuk rebusan maupun ekstrak. Di sini saya akan mewawancarai salah satu saudara saya, yaitu bernama Ibu siapa? Kemudian, baik di sini saya akan mewawancarai di mata kuliah etnofarmakologi. Mungkin pertanyaannya Ibu ada sekitar 15 sampai 10 pertanyaan. Untuk pertanyaannya, apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan hutan atau tumbuhan di sekitar pekarangan rumah yang bisa digunakan menjadi obat? Oh, bisa ada batrawali. Apakah pengetahuan tentang obat-obatan, tumbuhan obat pertama kali Ibu ini ketahui turun-temurun atau dari ibunya atau dari keluarganya? Dari keluarganya. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ini ketahui dari tetangga atau dukun atau dari orang yang lebih pintar? Kayak tetangga Dari tetangga sekitar. Terus apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari informasi media atau sosial media lainnya? manual. Secara mandiri ya? Terus apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Biasanya kayak ada acara tertentu, biasanya harus minum obat-obatan itu atau? Biasanya mah ada, cuman kurang tahu apa yang harus diminum. Terus apakah Ibu membudidayakan tanaman obat ini di pekarangan atau di sekitar rumah? Kalau batrawali itu sendiri di rumah. Terus menurut Ibu apakah tumbuhan obat ini di hutan masih banyak ya? Jadi kayak berkeliaran atau masih tumbuh sendiri buat sekitar orang-orang gitu? Biasanya kalau yang lihat sih tumbuh sendiri ya. Terus
menurut Ibu bagaimana memperoleh tubuhan ini? Tubuhan obat ini memperolehnya dengan cara apa? Cara apa maksudnya? Apakah diminum terus direbus? Oh ya, direbus. Terus untuk pertanyaan selanjutnya tentang pemanfaatan tanaman obat, di sini apakah Ibu pernah menggunakan tubuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan sendiri gitu? Di keluarga gitu? Iya. Dan apakah Ibu menggunakan tubuhan obat ini untuk mengetahui penyakit atau memelihara kesehatan lainnya? Kayak misalnya ini penyakit si orang ini penyakit apa ya? Ya, Gitu. biasanya sakit pinggang sama apa sih itu teh? Daun apa ya? Ya daun apa sih? Yang gitu tuh, aduh, daun apa sih? Kalau rajin minum mah Dan apa ya? Ada tumbuhan itu di tembok. Tuh, itu tuh ada tuh. Tapi namanya aku gak tahu lupa lagi. Cuma nggak bisa diminum untuk penyakit pinggang. Cuman kalau obat rawal sendiri itu untuk apa? Biasanya antibiotik kalau luka. Nah, luka itu sama daunnya digigitin. Jadi tidak dikonsumsi menurut Bisa kalau batangnya. batangnya. Tapi untuk daunnya mungkin di untuk selanjutnya biasanya dalam memakai obat tertentu menurut Ibu ini bagaimana khasiat obat tersebut? Apakah manjur atau enggak manjur? Selama ini yang dirasakan alhamdulillah manjur. Terus apakah Ibu ini membudidayakan tanaman obat untuk mengobati penyakit seperti kayak saya tahu nih terapi obat ini untuk apa terus akhirnya dibudidayakan. Iya. Terus untuk Ibu sendiri ini membuat ramuan atau racikan sendiri nggak? Jadi kayak racikan sendiri harus pakai ini biar Ya, kadang kalau nggak pahit pakai madu atau pakai gula aren. Oke teman-teman, mungkin itu saja wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan taksonomi dari brotowali. Ternyata benar, air rebusan daun brotowali ini bisa digunakan untuk membunuh bakteri dan luka. Wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Jihan dengan obat. Di sini saya akan mewawancarai salah satu keluarga saya tentang tanaman obat. Bersama dengan Ibu siapa? Ibu Naik di sini bersama dengan Ibu Naik. Kita mulai wawancaranya ya. Apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat, Bu? Ada daun jambu yang gampang aja buat obat sakit perut. Obat sakit perut. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari turun-temurun atau dari diri sendiri? Dari turun-temurun. Dari turun-temurun. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui tentang tetangga atau dari dukun atau dari orang-orang yang mengirimkan? Tetangga ya? Oke. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali Ibu ketahui dari di media atau sosial media lainnya? Kalau sekarang mah iya dari media sosial. Terus apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di perkarangan rumah atau di sekitar lingkungan rumah? Beli jujur apa? Saya daun anak muda. Singkat. Iya membudidayakan. Terus menurut Ibu tumbuhan obat di hutan ini apakah masih banyak yang bisa dipergunakan? Masih banyak ya. Terus memperoleh tumbuhan ini obat dari hutan ini bagaimana cara memperolehnya? Dengan cara kita kayak jalan-jalan ke pegunungan. Terus untuk tumbuhan obat ini biasanya dimasak atau dipakai buat direbus ya untuk daun jambu ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat ini untuk pengobatan atau pemeliharaan kesehatan? Pengobatan ya. Terus apakah ini mengobati penyakit dan memelihara kesehatan juga buat diri sendiri? Terus mempunyai ramuan atau racikan sendiri untuk daun jambu ini ya? Umum ya. Biasanya dalam memakai obat tradisional, menurut Ibu ini bagaimana khasiat obat dari daun jambu? Bagus. Terus membudidayakan tanaman obat ini untuk mengobati penyakit mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan taksonomi dari jambu biji. Kita lihat bahwa daun jambu biji ini bisa digunakan untuk anti diare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini perkenalkan nama saya Salma Jihan dengan nomor 109104 untuk memenuhi tugas mata kuliah etnofarmakologi. Di sini saya bersama dengan Ibu siapa? Di sini saya akan menyelesaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan atau tanaman di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Salah satunya apa, Ibu? Kunyit, Kunyit, jahe, jahe, salam, salam,
kencur, Baik, yang sereh. untuk pertanyaan kedua, apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali ibu ketahui dari turun temurun? Dari Ya. ibu nenek gitu. Apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat pertama kali ibu ketahui dari tetangga atau orang-orang di sekitar rumah? Apakah pengetahuan tumbuhan obat pertama kali ibu bisa tahu dari WA atau media sosial gitu? Kamu mah nggak tahu WA, nggak punya HP. Terus apakah ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Biasanya kayak ada acara keluarga terus harus minum sesuatu gitu. Enggak ada ya? Apakah ibu membudidayakan tanaman obat di pengarang rumah atau di sekitar rumah? Sorry lagi, kita baru pas Berarti untuk di sekitar rumah nggak ada ibu? nggak ada. Apakah menurut ibu apakah tumbuhan obat ini masih banyak kayak seperti kencur yang tadi ibu bilang dan salam masih tumbuh di perkarangan rumah orang gitu masih banyak? Masih banyak. Oh masih banyak. Terus menurut ibu bagaimana cara memperoleh dari tumbuhan obat tersebut ibu? Entah itu dimasak atau direbus untuk Direbus ya, direbus atau apa di sabur air panas gitu. Oh, diseduh ya? Diseduh air panas. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan pemanfaatan tanaman obat. Apakah ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Biasanya untuk kesehatan sendiri gitu. Pernah Kalau untuk salam ini biasanya untuk kesehatan tuh bisa digunakan untuk apa ibu? untuk darah tinggi, kencur mah kalau badan nggak enak tuh Betul batuk ya. ya. Buat penyegaran tubuh ya. Terus yang kedua, apakah menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan kesehatan? Jadi kayak misalnya tadi untuk salam kan untuk tubuh ya. Iya. Bisa dipakai sering udah pernah atau Pernah, coba? udah pernah. Sereh kunyit udah pernah. Waktu COVID kan, ibu mah nggak disuntik gitu, nggak divaksin, jadi gitu Minum tumbuh-tumbuhan. minum tumbuh-tumbuhan, obat-obatan alami gitu. Oh, alami. Terus apakah ibu membuat ramuan atau racikan sendiri gitu pakai nggak cuma sereh doang atau Racikan sendiri. biasanya digunakan pakai apa? Ya. Selain air gitu atau jahe atau dicampur Ya, apa? jahe, kencur, salam, sereh, Oh, kunyit, jadi satu digodok gitu. Rebus ya. Jadi untuk selanjutnya biasanya dalam materi obat tradisional itu menurut ibu bagaimana khasiat tersebut, apakah manjur? Iya, manjur. Efektif ya berarti. Pertanyaan Cocok. cocok. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah ibu membudidayakan tanaman obat tersebut untuk mengobati penyakit? Jadi kayak tadi kan salam untuk penyakit ya. Ya. Tadi kayak khususnya untuk penyakit yang tadi ibu bilang. Berarti itu yang dikhususkan ya. Iya. Terus dari turun temurun gitu ya. Orang-orang tahu ya. Dua. Mungkin pertanyaannya sampai situ saja. Terima kasih untuk Bu Pemalah. Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini merupakan taksonomi dari daun salam. Seperti yang kita lihat, air rebusan dari daun salam ini bisa digunakan untuk hipertensi dan kolesterol. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya bernama Solatita dengan NIM 2106104 akan mewawancarai Ibu Lida. Di sini dalam mata kuliah etnofarmakologi, untuk pertanyaannya mungkin langsung saja ya Bu. Pertanyaannya, apakah Ibu tahu bahwa ada jenis tumbuhan di sekitar yang dapat dipakai untuk obat? Ada beberapa. Mungkin salah satunya bisa disebutkan? Tumbuhan obat apa tumbuhan? Tumbuhan. Tumbuhan apa ya? Akan yang obat apa? Iya, tumbuhan obat. Ya, mungkin kayak daun jambu atau Ada kunyit. di perkarangan. Oh, tumbuhan apa Kak? Tanaman atau tumbuhan yang dapat digunakan buat obat-obatan. Kunyit, jahe. Terus apakah pengetahuan tentang tumbuhannya obat ini ibu ketahui dari tetangga atau bukan atau sebagainya? Tahu dari ibu, dari nenek. Dari teman-teman ya. Terus pengetahuan tentang obat ini pertama kali itu bisa dari informasi media sosial atau emang dari keluarga? Dari keluarga. Dari keluarga. Terus apakah ibu mengetahui ada tumbuhan yang dapat digunakan untuk acara adat? Jadi kayak ada acara kode atau acara adat yang orang terus harus minum obat itu? Enggak, tidak ada. Terus apakah ibu membudidayakan tanaman obat di tempat atau sekitar rumah? Salah satunya. Jahe, kunyit, kapas. Terus untuk
dimasak atau dibuat apa olahan apa? Terus untuk pertanyaan selanjutnya mungkin tentang pemanfaatan tanaman obat. Di sini untuk pengobatan atau pemeriksaan Apanya? tanaman obatnya apakah buat kesehatan atau buat kesehatan? Terus untuk tanaman obat ini apakah ada informasi mengenai bisa mengobati penyakit atau sebagainya? Ada. Salah satunya Misalnya bibit. Bibit itu untuk melancar kalau perempuan menstruasi. terus apakah itu ada racikan sendiri atau obat sendiri gitu? Biasanya buat apa? Dibuat minuman. Jahe. Terus biasanya dalam memakai obat tradisional, ibu bagaimana hasil obat tersebut? Obat tradisional, terus ibu sendiri bagaimana menggunakan? Harapannya diminum setiap hari. Terus apakah ibu membudidayakan tanaman obat ini untuk mengobati penyakit seperti pengobatan khusus gitu? Baik. Terus untuk pertanyaan terakhir ibu, apakah ibu membuat ramuan sendiri atau dari memang temurun dari sejak dulu? Temurun ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya dan ibu Rida. Rida. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan taksonomi dari kunyit. Seperti yang kita lihat, hasil rebusan rimpangnya ini bisa digunakan sebagai nyeri pada waktu menstruasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sama Jihan dengan Ingus 104 akan melakukan tugas dari etnofarmakologi. Di sini saya bersama dengan Bapak siapa? Pak Rudi. Di sini pertanyaannya mungkin ada 10 sampai 15 pertanyaan. Pertanyaan pertama ini, apakah Bapak tahu ada jenis tumbuhan obat atau tumbuhan hutan yang di sekitar rumah yang dapat dipakai untuk obat? Iya, Kita tahu. Terus apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat ini pertama kali Bapak tahu dari turun-temurun? dari turun Dari turun-temurun. Dan apakah pengetahuan tentang tumbuhan obat ini pertama kali Bapak tahu dari tetangga atau dukun atau orang rumah sekitar gitu? dari tetangga ngomong Dari iya. tetangga. Terus apakah Bapak pengetahuan tentang tumbuhan obat ini pertama kali tahu dari media sosial atau dari informasi media? Kalau misalkan yang mau dipakai, itu pakai apa gitu apa? Ini searching dulu. Oh, searching dulu ya. Iya, tanya-tanya dulu kalau nggak tahu. Baik. Terus apakah Bapak mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Biasanya kayak ada acara keluarga atau acara adat, bisa harus minum obat apa? Tumbuhan itu atau tidak gitu? Kurang tahu. Kurang ya? aja, Belum pernah ya? Terus apakah Bapak ini membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Iya, ada. Salah satunya apa Pak? Salah satunya ya daun sirih, Daun sirih, ya? iya sama jahe. Ada. Jahe. Kalau untuk sirih sendiri, sirih hijau atau sirih hitam? Sirihnya sirih hijau. Hijau. Iya. Terus apakah Bapak apakah tumbuhan obat ini yang di hutan ini masih banyak di pekarangan rumah gitu atau Bapak sering lihat gitu? Untuk sirih ini. Sirih ya. Sering ya, banget, sering sirih, banget. iya. Terus menurut Bapak bagaimana memperoleh tumbuhan obat ini? Karena dari teman gue banyak. Oh, dari teman ya? Iya. Terus apakah Bapak ini pernah menggunakan tumbuhan obat ini untuk pengobatan diri sendiri atau kesehatan gitu? Iya, pernah. Pernah ya? Iya. Jadi sirih yang tadi itu dicuci terlebih dahulu Iya. ya Pak? Kemudian dia Cuci, direbus kali lama baru. Nah. Buat karena pencuci yang luka, sama kalau batuk diminum buat karena dalam tulis. Bisa. Terus apakah Bapak tahu menggunakan tumbuhan obat ini untuk mengobati penyakit dan melihara kesehatan? Jadi kayak sepertinya Bapak tahu, oh ini kayaknya buat kesehatan gitu. Bisa memilah-milih tumbuhan obat. Iya, Bisa ya, sedikit. sedikit-sedikit bisa. Terus apakah Bapak membuat ramuan sendiri, ada racikan sendiri gitu? Kalau racikan yang paling beli. Oh beli Iya, ya? beli ada yang Yang langsung jadi ya? langsung jadi kan ada yang dikemas itu. Terus biasanya dalam memakai obat tradisional ini, menurut Bapak, bagaimana khasiat dari obat tersebut, dari tumbuhan tersebut atau manjur? Cara manjur nih, iya manjur. Soalnya udah beberapa Ada kali ya? beberapa kali kayak batuk gitu kan, minum daun sirih digodok, alhamdulillah langsung ya. Terus mungkin untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak membudidayakan tanaman obat ini untuk mengobati penyakit? Jadi dibudidayakan diperbanyak lagi gitu untuk mengobati suatu penyakit? Buat diri sendiri Iya, aja, keluarga. oh, buat Iya. keluarga aja ya? Iya, keluarga aja. Oke. Mungkin itu saja Pak Rudi untuk pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin sekian itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan taksonomi dari sirih hijau. Seperti yang kita lihat bahwa rebusan dari daun sirih hijau ini bisa digunakan untuk luka dan anti batuk. Ini video